Jangan lupa like dan komentarnya ya bosku, kasih semangat buat Mimin yang penontonnya cuma dikit ini. 1486. Di sisi lain, di kota SW, di atas air terjun. Biur, biur, biur. Suara air terjun besar terdengar dari sana, dan di atas air terjun tersebar banyak orang di kedua sisi. Mereka meninggalkan posisi tengah. Bagian tengah tiba-tiba menjadi agak kosong. Di tempat yang tidak ada orang, Muci membuka karakteristik invisible-nya dan mengendalikan Damar dan yang lainnya. Damar berdiri di sana dengan pisau dan pedang di punggungnya. Dia perlahan menghela napas dan berkata, Cici bergerak sedikit ke arah kerumunan di sebelah kanan. Ikuti rencananya nanti. Kamu pergi ke tempat yang sudah direncanakan dan tunggu kami. Baik, Muci mengangguk dengan semangat. Dia membawa Damar dan yang lainnya pindah ke kerumunan. Keluarkan aku, seru Damar. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Thalia dan Dewa Mabuk. Tidak ada yang memperhatikannya. Damar mengubah penampilannya dan akan menghadapi Uncomon level. Dia harus melakukan yang terbaik, yang berarti itu akan mengekspos tulang naganya dan kekuatannya. Bagaimana jika itu terjadi? Setelah Thalia dan yang lainnya mengungkapkan diri mereka, Hammer pasti tahu dan dia akan datang. Jadi, itu tidak masalah. Satu-satunya kekhawatiran adalah dia akan menjadi musuh Big Jade. Namun, seluruh Big Jade memilih untuk bersama-sama menyerangnya. Siapapun yang berani menyakiti mereka, mereka akan melakukan perlawanan. Selama Hammer enggan melepaskan koordinat bumi dan menyelesaikan hal-hal di sini, dia masih bisa masuk kembali ke Big Jade dengan identitas lain sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan terus menyelesaikan Hammer di Big Jade. Setelah dia keluar, semua orang perlahan maju. Belati Rakana menahan Sheila. Suasana hati Sheila menjadi tenang saat ini. Dia melihat Dewa Mabuk di bawah dan tersenyum. Sebaiknya kamu tidak punya pemikiran lain. Pada saat ini Rakana berkata, ketika semuanya selesai, akan ada seseorang berurusan denganmu. Kamu adalah pengkhianat Big Jade. Serang, seru Iwong. Orang-orang di sekitar Dewa Mabuk bergerak. Dewa Mabuk langsung menyerang mereka. Hari ini kalian akan menyesal. Dewa Mabuk meraung. Akan ada genangan darah. Koko berlari ke sisi lain. Pada saat itu, tidak ada yang peduli dengan anjing seperti itu. Kekuatan hukum Dewa Mabuk melonjak. Sepatah sword keluar dari sarungnya. Chi pedang bergerak dengan mengerikan. Kebanyakan orang biasa tidak dapat menahan serangan Uncomon level. Bahkan efek sampingnya cukup untuk membunuh mereka. Wosh! Di atas, teriakan terdengar, dan api Phoenix Tali melonjak. Thalia memegang Phoenix Sword dan langsung menuju ke atas batu terapung. Beraninya kamu menyerang kami. Bunuh mereka yang berani menyerang Big Jade. Iwong meraung. Dia melihat ke arah Rakana dan terbang ke arah sana. Dia melintasi awan dan bergegas ke Thalia. Tang! Hukum api terjadi, nyala api Phoenix melonjak. Kedua senjata bertabrakan. Thalia terpukul mundur oleh kekuatan tabrakan dalam sekejap. Dia hanya memahami hukum api yang bisa membuatnya masuk peak Uncomon level. Namun, hukum yang dia pahami berbeda dari Dewa Mabuk. Cara Dewa Mabuk sepertinya bisa dengan cepat melangkah ke Uncomon level dalam waktu yang sangat singkat. Itu adalah cara Dewa Mabuk melakukannya, tetapi Thalia tidak bisa melakukannya seperti itu. Dia tahu bahwa ada perbedaan besar antara dirinya dan Iwong. Tentu saja, tugasnya hanya untuk menahannya. Damar adalah gada pembunuh yang tepat. Thalia terbang kembali, tetapi Iwong dengan tidak masuk akal dan sangat cepat menggertak tubuhnya. Mereka terus bertabrakan. Thalia mencibir, kamu pikir kalian siapa? Penegak hukum di alam semesta. Ketika kamu baru datang ke sini, kamu akan bertarung dan membunuh. Iwong mencibir, penegak hukum. Kami adalah malaikat maut. Jika kami ingin kalian mati, maka kalian akan mati. Benarkah? Thalia berkata dengan marah. Kita semua dilahirkan sebagai manusia, semuanya sama. Kalian hanya lahir lebih awal. Jika kita seumuran, aku benar-benar sudah membunuh kalian. Sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan. Iwong mencibir. Kekuatan awan. Bas. Thalia merasa awan di sekitarnya menyelimuti dirinya. Semua orang memperhatikan kedua orang itu. Penjaga naga tidak melakukan apa-apa. Mereka memperhatikan dua tempat. Rakana juga waspada karena orang lain belum menyerangnya. Orang yang sebanding dengan Uncomon level belum menyerangnya. Mereka tidak tahu apakah orang itu telah tiba atau belum. Tentu saja,
Semua orang mereka belum muncul semua sekarang. Wosh! Di sana angin terus bertiup, dan rambut Rakana tertiup angin. Tiba-tiba dia melihat potongan kertas yang berterbangan. Dia mengerutkan kening dan tidak terlalu peduli. Hanya saja, beberapa saat kemudian ekspresi wajahnya langsung berubah. Entah itu planet Skyred atau Big Jade, sampah di tanah akan cepat dibersihkan robot. Pada saat itu, bagaimana mungkin muncul potongan kertas? Tidak mungkin. Dia terkejut. Bas! Pada saat itu, potongan-potongan kertas di depannya tiba-tiba menghilang dan sosok seseorang muncul. Tentu orang yang muncul itu adalah Damar. Semuanya datang terlalu tiba-tiba, Rakana tidak menduganya sama sekali. Belati Rakana masih di depan Sheila. Namun pada saat itu, dia merasakan kesakitan di kepalanya. Dia bahkan melepaskan belati di tangannya. Damar tahu bahwa karakteristik jiwa dan aura pembunuh pasti tidak dapat mengendalikan orang di depannya terlalu lama. Namun, apa yang dia lakukan sudah cukup. Dragon Sword di tangannya penuh dengan kilat dan halilintar. Dengan kekuatan Chi-nya dia langsung menebas Rakana. Bas! Saat ini sekeliling mendadak gelap. Hukum kegelapan. Namun, karakteristik jiwa Damar langsung menemukannya. Karakteristik Rakana adalah kegelapan. Kegelapan ini berasal dari kekuatan hukum kegelapannya. Namun bagi Damar yang memiliki karakteristik jiwa, hukum ini tidak berpengaruh apapun. Tang! Damar menyerang Rakana dengan pedangnya, lalu dia mundur dengan cepat. Pergi! Pada saat yang sama, Damar meraung, angin kencang berembus dan Chi pedang mengalir. Penjaga naga lainnya adalah tahap penyelesaian. Namun, mereka merasa sangat ketakutan dengan Damar saat ini. Kombinasi karakter jiwa dan dao pembunuh memberikan mereka perasaan takut. Yang lainnya dengan cepat didorong mundur. Beraninya kamu! Rakana berteriak dengan sangat marah. Damar memotong tali yang diikat ke Sheila. Damar melihat Rakana dari kejauhan, dan berkata dengan tenang, hukum dan karakteristikmu sepenuhnya dikendalikan olehku. Kamu juga tahu betul bagaimana aku melakukan serangan diam-diam tadi. Rakana terkejut. Bahkan jika kamu uncomon level dan aku benar-benar mengeluarkan yang terbaik untuk menyerangmu, kamu akan terluka parah jika kamu tidak mati. Damar berkata dengan tenang, aku tidak punya niat untuk membuat permusuhan dengan orang Big Jade. Perjalanan ini hanya untuk menyelamatkan istri guruku. Jika kalian terus menyerang, maka kita lihat saja nanti. Pada saat itu, kegelapan di sekitar perlahan surut. Rakana bergerak mundur. Di bagian bawah, orang-orang menonton peperangan itu. Semuanya melihat para penjaga naga mulai bergerak. Sheila pun telah dibebaskan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya merasa ada beberapa aura yang mengerikan di tempat itu dan mereka bertabrakan. Suasana di sana begitu suram dan penuh tekanan. Damar tidak memahami keterkejutan orang-orang di bawah. Dia mengerutkan kening serta melihat ke kejauhan. Di kejauhan, dua orang mendekat dengan cepat. Tubuh mereka juga memancarkan aura uncomon level. Damar sedikit mengernyit. Karena musuh telah mengatur pertempuran ini, pasti tidak mungkin hanya ada dua orang. Hanya keluar dua orang lagi, benar-benar tidak seperti perkiraan Damar. Orang luar, hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Keduanya dengan cepat mendekat. Dua orang itu sudah tidak muda. Rambutnya beruban. Satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka memegang tongkat emas yang mirip dengan milik Hammer saat awal. Bersambung. 1487. Tubuhnya mengenakan pakaian penyaring udara. Pakaian penyaring udaranya telah dipasang perangkat exoskeleton yang membuat mereka bisa terbang. Rakana menatap Damar, dan alisnya mengerut. Yang Damar katakan benar. Damar sebelumnya benar-benar menghentikan serangannya. Jika tidak, seperti yang Damar katakan, jika dia melakukan yang terbaik, Rakana akan terluka parah atau mungkin bisa mati. Ada sedikit guncangan di hatinya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Damar adalah orang luar. Sebelum Damar berbicara, mereka berdua memblokir jalan Damar dan Sheila dari dua arah. Marsa, kamu ingin mengkhianati kami. Mata seorang pria tua berapi-api. Sheila melihat ke arah Dewa Mabuk yang berkelahi di bawah. Matanya penuh kekaguman. Dia berkata, dengan adanya dia, tidak ada salahnya menjadi musuhmu. Kemudian, kekuatan Chi tiba-tiba meningkat dari tubuhnya. Lalu dia berkata, Nak, aku senang karena kamu bersedia untuk menyerang. Namun sekarang, sudah cukup bagiku dengan melihat Arlo. Kalian, pergilah. Aku akan melindungi kalian. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata,
aku sudah datang, itu berarti kami akan membawa kalian bersama. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan menatap kedua orang itu. Damar berkata dengan tenang, aku tidak berniat menjadi musuh Big Jade. Ada beberapa hal tidak terduga saat tiba di sini. Bisakah kalian melepaskan kami? Melepaskan? Orang itu tersenyum dan berkata dengan dingin, jangan kira aku tidak tahu tujuan kalian datang ke sini. Bukankah tujuan kalian adalah balas dendam? Ingin membunuh Hammer? Damar tidak menyangkalnya. Dia berkata, Hammer telah membunuh banyak orang. Kenapa kalau memang membunuh banyak orang? Dia adalah orang Big Jade, dan yang dibunuh hanya penambang rendah. Pria tua itu berkata dengan angkuh. Tentu saja, tidak masuk akal mengatakan ini dengan pecundang sepertimu. Kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Mendengar hal tersebut, Damar benar-benar merasa tidak senang. Kemarahannya meningkat dan keinginan membunuhnya juga meningkat. Dia tidak bisa mengendalikan rasa marah di hatinya dan ingin menghancurkan segalanya. Orang Big Jade berstatus tinggi. Karena alasan itu semua orang, siapapun mereka selama bukan penghuni Big Jade bisa disingkirkan, dibunuh, atau diperbudak. Menurut Damar ini adalah dunia yang lebih sakit daripada Eternal Planet. Tentu saja, di mata mereka, Damar adalah tipe orang yang mengejar kesetaraan. Jadi, kalian boleh membunuh, tapi orang lain tidak bisa melawan. Damar berbicara dengan dingin. Jangan bicara omong kosong dengan Tuan. Wanita tua lainnya berkata, kita selesaikan lebih cepat, jadi tidak akan ada lebih banyak masalah. Kalian pergilah. Sheila melangkah maju dan menghentikan Damar. Damar mencoba yang terbaik untuk menahan niat membunuh di dalam hatinya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Sheila, tujuan kali ini adalah untuk menyelamatkanmu. Kami sudah datang, jadi kami tidak akan menyerah meninggalkan kalian. Aku bisa menghentikan dua orang ini. Kamu cari cara untuk bisa bergabung bersama guru. Kemudian, Talia akan membawa kalian ke suatu tempat. Bagaimana denganmu? Sheila mengerutkan kening. Kami telah membuat rencana yang sempurna. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku punya jalan keluar. Mereka tidak akan bisa menahanku. Sheila masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, memikirkan karakteristik magis Damar dan ekspresinya yang tegas, Sheila menggertakkan gigi dan berkata, baik, aku percaya padamu. Selama percakapan, kedua orang tua itu bergegas menuju Damar. Angin kencang tiba-tiba meraung dan Damar menghentakkan kakinya dan seluruh badannya melayang. Otot-ototnya dengan cepat bekerja dan memperkuat karakteristiknya. Angin kencang menderu, dan bila angin muncul dari belakang Damar, pedang dan pisau ada di tangan kanan dan kirinya. Magma di tangan kanannya melayang, dan kilat di tangan kirinya menyambar. Pada saat itu Qi dalam tubuhnya menyeruak, udara menjadi dingin dan menusuk. Matanya seperti merah darah. Sisiknya juga berwarna merah darah dan melayang perlahan padanya. Karakteristiknya keluar semua, tidak ada yang tersisa sama sekali. Banyak sekali karakteristiknya. Sisik ini, Dragon Nine Changes, kamu adalah pemilik tulang naga. Kedua orang tua itu berseru, pemilik tulang naga. Pada saat itu, mata Rakana menunjukkan rasa semangat. Di kejauhan, Iwong yang sedang bertarung dengan Talia tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Damar. Ada ledakan cahaya di matanya. Dia benar-benar mengabaikan Talia. Dia langsung bergegas ke Damar. Suaranya bergetar karena kegembiraan dan berkata, bawa dia. Bawa dia. Damar, Talia, dan yang lainnya tentu memperhatikan perubahan mereka. Talia mengerutkan kening bingung. Di dalam rencana yang mereka buat di awal, mereka akan menyerang lebih dahulu. Kemudian Damar akan menemukan cara untuk menahan 4 orang lainnya. Lalu, Talia pergi dengan Dewa Mabuk dan Sheila. Setelah Damar menyingkirkan orang-orang ini, dia akan bergabung dengan mereka. Cara ini sangat berisiko. Damar menanggung tekanan dan tanggung jawab besar. Namun, ini satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka. Mereka akhirnya menyetujui rencana yang dirancang Damar. Pada saat ini, Iwong menyerah dengan Talia dan berbalik ke arah Damar. Meskipun Talia merasa ada yang tidak beres, tapi dia memutuskan untuk pergi sesuai rencana. Dia menatap orang-orang yang mengepung Dewa Mabuk, lalu bergegas ke bawah. Talia dan Sheila bergegas turun. Yang satu Peak Uncomon level, dan yang satunya Uncomon level. Tidak mungkin orang-orang yang mengepung Dewa Mabuk bisa menanggungnya, jadi mereka kabur dalam sekejap. Ikut denganku, seru Talia dengan suara pelan. Bagaimana dengan Damar? Dewa Mabuk berseru.
Sekarang aku memiliki banyak pemahaman tentang hukum yin dan yang. Aku mungkin dapat sepenuhnya memasuki Uncomon level. Sheila juga bersedia membantu. Apakah kita bertiga tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka? Mungkin akan semakin banyak bantuan untuknya. Namun, tujuan utama kali ini adalah untuk menyelamatkan istri guru. Thalia menggertakkan giginya dan berkata, kalian ikut aku. Damar punya cara untuk melarikan diri. Jangan menghentikannya atau semua yang Damar lakukan akan sia-sia. Dewa Mabuk tampak terkejut. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah. Kekuatan Chi mereka bertiga meledak dan mereka berlari dengan cepat. Pada saat itu, keempat ahli bela diri Uncomon level mengabaikan Thalia, dan yang lainnya melarikan diri. Namun, mereka menatap Damar dengan mata berapi-api. Tampaknya ketika Damar mengekspos tulang naga, ketertarikan mereka sepenuhnya jatuh kepada Damar. Damar merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, itu membuat rencana mereka berjalan dengan lancar. Hanya saja, tekanan yang dia terima jauh lebih besar dari yang diharapkan. Tulang naga, Iwong sangat terkejut dan menelan air ludah. Kami telah mencari selama ribuan tahun di alam semesta yang luas ini, dan akhirnya menemukannya. Terlebih lagi, orang ini juga menguasai Dragon Nine Changes. Ini adalah wadah yang sempurna. Wadah paling sempurna. Kemudian, dia melihat ke arah pria dan wanita tua itu, lalu berkata, tetua, aku ingin orang ini. Kedua orang itu sepertinya bukan penjaga naga. Ketika mendengar perkataan Iwong, mereka mengerutkan kening seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Lalu, orang tua itu berkata, namun, pilihan yang terbaik adalah membunuh orang ini. Apa kata kalian? Iwong menatap kedua orang itu dan berkata, katakan sekali lagi. Dia menatap Damar seolah-olah dia melihat harta yang begitu langka. Dia menunjukkan ekspresi begitu menginginkannya. Baiklah, kami mengikuti seperti yang kamu katakan. Namun yang lainnya, pria tua itu mengerutkan kening. Abaikan dulu yang lainnya dan rebut dia dulu. Seru Iwong dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, awan dan kabut tak berujung berguling dan langsung menghampiri Damar. Damar tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Pada saat yang sama, langit di sekitarnya gelap saat ini. Karakteristik Iwong dan Rakana bersatu dengan sangat sempurna. Pada saat yang sama, masih ada beberapa hukum yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti Damar. Kalian, benar-benar mengira bisa melahapku. Seru Damar dengan senyumnya yang dingin. Karakteristik jiwanya benar-benar terbuka. Menyerahlah, Iwong berteriak kepada Damar. Bersambung. 1488. Di kejauhan, Raya mengerutkan dahinya. Pria tua di sebelahnya menghela napas dan berkata, aku tidak menyangka orang ini adalah pemilik tulang naga. Sayang sekali, dia tidak bisa terekspos di sini. Jika terekspos, pasti akan mati. Kenapa mati? Tanya seorang pria di belakangnya. Raya mengerutkan kening dan berkata, karena penjaga naga. Hah? Seseorang mengerutkan kening dan berkata, apa maksudnya? Pendiri penjaga naga adalah pemilik tulang naga. Dalam sejarah Big Jade dikenal sebagai penjelajah zaman abadi, dan tidak lebih rendah dari 7 dewa. Raya berkata, namun, kemudian dia mati secara misterius dan penyebab kematiannya tidak ditemukan. Lalu, aku mendengar kabar bahwa penjaga naga sebenarnya mencari kesempatan untuk menghidupkan kembali pendiri mereka. Mereka mempertahankan genetik pendiri penjaga naga. Mereka juga mencoba dengan cara cloning. Namun, kemudian tidak ada lagi orang yang dikloning menggunakan genetik dan karakteristik tulang naga. Karakteristik tulang naga adalah karakteristik unik. Ketika pendiri penjaga naga meninggal, itu harus diwariskan ke tempat lain di alam semesta. Ada juga yang mengatakan bahwa ada naga asli di gunung tempat penjaga naga berada. Ia jatuh ke dalam tidur panjang untuk memisahkan kemampuannya dan membentuk karakteristik tulang naga. Singkatnya, tidak peduli pernyataan yang mana yang benar, tapi mereka membutuhkan pemilik tulang naga untuk membentuk wadah. Dalam waktu yang lama, penjaga naga memang telah mencari pemilik tulang naga di seluruh alam, dan bahkan sampai bentrok dengan orang 7 planet utama lainnya. Penjaga naga tidak mempercayai 7 dewa, namun mereka percaya pada pendirinya. Penjaga naga menghargai hidup mereka karena lingkungan tempat tinggal mereka yang nyaman. Mereka sama sekali tidak ingin mempertaruhkan nyawa kecuali untuk keyakinan mereka. Raya berkata, jadi, Damar mungkin akan kesulitan melawan 4 orang ini. Kita akan membantunya, tanya seseorang.
Mereka berempat adalah Uncomon level, bagaimana bisa membantunya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Raya menyesap cangkir, melihat kegelapan di kejauhan dan berkata, kita lihat saja. Di tengah kegelapan, karakteristik jiwa Damar membesar dan matanya merah seperti darah. Dia merasakan tekanan tanpa akhir. Karakteristik jiwa dan karakteristik anginnya dapat meningkat sampai batas tertentu. Namun bagaimanapun juga, dia dihadapkan dengan 4 ahli bela diri Uncomon level. Tidak butuh waktu lama, badannya sudah penuh luka. Sisik-sisik ini bisa memberikan pertahanan super. Bisa bertahan melawan serangan penuh dari tahap penyelesaian. Namun, kelihatannya tidak cukup kuat dari serangan Uncomon level. Iwong dan Rakana sangat bersemangat. Mereka tampak menggila dan terus-menerus menyerang Damar. Damar terus menahannya selama beberapa menit. Dia merasa sudah tidak tahan. Jika dia terus bertarung, dia akan mati. Mereka seharusnya sudah cukup jauh. Damar menggertakkan giginya. Ketika karakteristik jiwanya terbuka lebar, dia merasakan Iwong dan Rakana menyerangnya dalam 2 sisi. Dengan jentikan jarinya, dia menghilang dari sana. Teleportasi dengan karakteristik magis. Damar tiba-tiba muncul di luar lingkup hukum musuh. Kemana dia? Semuanya, kepung dia. Jika dia melarikan diri, semua orang kota SW akan mati karenanya. Iwong meraung kesal. Di alun-alun, semua orang mengepung Damar. Iwong, Rakana, dan yang lainnya juga menyerang Damar lagi. Tidak ada yang berani melawan perintah penjaga naga. Pada saat ini, sebagian besar orang yang muncul di alun-alun adalah ahli bela diri Eternal Undying Flame. Meskipun mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Damar, tapi mereka dapat memperlambat pelarian Damar. Wajah Damar tidak terlihat begitu bagus. Tubuhnya berlumuran darah. Sisik yang melindungi tubuhnya berterbangan dan dia merasa kebingungan. Puluhan ahli bela diri tahap penyelesaian mengelilinginya dari segala penjuru, termasuk ahli bela diri Dao Kecepatan. Kebanyakan tahap penyelesaian Dao Kecepatan adalah Undying Flame karakteristik angin. Mereka tidak bertarung dengan Damar. Mereka hanya memperlambatnya. Dari belakang, 4 ahli bela diri Uncomon level terus mendekat dan Damar panik. Dalam rencananya adalah dia menahan dan menunggu sampai Thalia dan yang lainnya pergi jauh. Dengan teleportasi menggunakan karakteristik magis, dia bisa mengubah posisi dan menjauh dari ahli bela diri Uncomon level. Setelah itu, dia akan menggunakan karakteristik angin untuk melarikan diri. Setelah mencapai tujuan, dia akan melakukan teleportasi lagi dan masuk ke tempat di mana Muci berada. Dia akan menghilang seketika, lalu menyatukan aura dan meninggalkan kota SW dengan menggunakan karakteristik Invisible Muci. Dia meninggalkan secari kertas untuk Muci. Dia berharap para budak di kota SW akan membantu. Namun, apa yang dia pikirkan pada saat itu adalah bahwa penjaga naga mungkin akan menyuruh orang-orang mengejar Thalia dan yang lainnya. Kemudian dia seorang diri menahan para ahli bela diri Uncomon level. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengungkapkan identitasnya, reaksi dari penjaga naga akan seperti ini. Sekarang dia benar-benar tidak bisa membuat pergerakan apa-apa. Enyah, Damar membuka jalan di depannya dengan pedang. Namun, orang-orang itu bergegas lagi mendekatinya. Dia memiliki keunggulan Skywing di Eternal Planet. Orang-orang tidak bisa melakukan apapun padanya begitu dia terbang. Namun, kebanyakan orang di Big Jade dilengkap dengan perangkat exoskeleton. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Energy Stone, mereka bisa terbang dengan mengandalkan pakaian tempur sehari-hari mereka. Pada saat ini, Damar dikepung dari segala arah bahkan dari atas langit. Mereka hanya mengepung dan tidak menyerang. Damar menyerang dan membunuh mereka. Beberapa orang bahkan terlempar dan mulai melarikan diri. Namun, ini telah menyebabkan masalah besar bagi Damar. Orang-orang di belakangnya semakin dekat. Damar mau tidak mau dan tidak peduli lagi dengan membunuh mereka yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Orang-orang ini sekarang menginginkan hidupnya. Dia terus membunuh dengan belati dan pedangnya. Di langit, banyak orang yang melarikan diri dan terjatuh. Damar tidak bisa terus menggunakan teleportasi. Pertama, teleportasi membutuhkan posisi. Kedua, ada batas penggunaannya teknik ini. Damar telah bereksperimen dan hanya bisa menggunakannya 3 kali dalam sehari. Dan setelah 3 kali, teknik ini akan menguras habis tenaga Damar. Dia sudah membuat perhitungan. Pertama untuk menolong Sheila. Kedua untuk memisahkan diri dari jangkauan hukum Uncomon level. Ketiga untuk memasuki jangkauan Invisible Muci. Sekarang dia sudah menggunakannya 2 kali.
Ketiga kalinya untuk momen penting. Dalam situasi saat ini, dia sepertinya tidak bisa melarikan diri. Terlalu banyak orang. Akan kubunuh kalian. Damar meraung. Dia terus berjalan ke satu arah dan karakteristik anginnya terus melonjak. Beberapa karakteristik terus bekerja sama di dalam diri Damar. Dia bergegas ke tengah kota dengan cara ini. Di dalam kota, apakah dia gila? Raya mengerutkan keningnya dari kejauhan. Jika Damar bertarung di luar kota, kemungkinan dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika di dalam kota, kemungkinan besarnya hanya kematian. Jika dia berjalan keluar dan meminta Sheila dan dua orang Pikuncomon level untuk bekerja sama, mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Raya menghela napas. Namun, jika dia mengarah ke dalam kota, takutnya. Lelaki tua itu menghela napas dan berkata, seorang anak laki-laki dengan bakat yang bagus. Namun sayangnya, kemungkinan dia akan mati di sini. Kapten, aku khawatir bahwa kita harus memikirkan rencana kita dalam jangka panjang. Dia berasal dari kampung halaman Blade Berserker. Raya berkata dengan tenang, aku masih ingin terus melihat apakah dia menghasilkan keajaiban. Ketika kita datang ke sini, perjalanannya itu adalah sebuah petualangan. Penjaga naga atau yang lainnya mungkin memiliki beberapa informasi. Sekarang perhatian mereka tertuju pada Damar. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, jika Damar dikalahkan, aku khawatir mereka akan berpaling kepada kita. Ekspresi Raya terlihat buruk. Setelah waktu yang lama, dia menatap Damar dan menghela napas. Ayo kita pergi. Skywings terus mencoba bergerak. Seperti bulldozer, dia membuka jalan menuju kota di bawah serangan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak butuh waktu yang lama, Iwong adalah orang pertama yang berhasil mengejar Damar. Bersambung, 1489. Berhenti, Iwong berteriak dan dia menebas Damar dengan pedangnya dari belakang. Serak, Damar dengan sekuat tenaga menerobos. Pada saat itu sisik di punggungnya berterbangan dan darah bercucuran. Darah menyembur dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Brak, dia ambruk ke tanah. Tiga orang lainnya datang menyusul. Mereka melihat ke tanah yang penuh dengan asap dan debu. Serangan ini pasti membuatnya terluka parah. Lelaki tua Uncomon level itu berkata, apa yang akan kalian lakukan? Tentu saja, membawanya kembali ke gunung. Mata Iwong penuh dengan kegembiraan. Kedua orang tua itu saling memandang, dan sepertinya ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Hah, tunggu. Pada saat itu, mereka sangat tertegun. Mereka melihat ke bawah secara bersamaan. Damar yang ambruk ke tanah, tapi tidak kehilangan auranya karena serangan ini. Sebaliknya, kekuatan Qi yang lebih mengerikan memancar. Semua orang melihat ke bawah saat itu. Aura membunuh yang mengerikan terus menyebar. Mati, mati. Damar berbisik. Sejak dia tersesat terakhir kali, dia terus berusaha menahan keinginan membunuh dan emosi di dalam hatinya. Dia tidak ingin menjadi mesin pembunuh. Namun saat ini, dengan membantai banyak orang, perasaan yang kejam terus meningkat di lubuk hatinya. Kalian, bajingan. Dia perlahan-lahan berdiri, dan aura Qi membunuhnya meresap ke dalam tubuhnya. Kabut merah seperti darah menyebar di tubuh Damar. Damar mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang dengan mata merahnya. Kenapa kalian pikir kalian superior? Kenapa kalian menganggap orang lain lemah karena kalian lahir lebih awal? Hammer ingin menghancurkan kampung halamanku. Kalian ingin aku menjadi suatu wadah. Saat ini, aku hanya ingin membunuh kalian semua. Membunuh kalian semua. Kalian para bajingan menganggap diri kalian paling berstatus tinggi dan menginjak-injak yang ada di bawah kalian. Kemudian, lehernya dimiringkan dan aura pembunuh mengembara kemana-mana. Sepertinya, dia akan tersesat di alam pikirnya. Pria tua itu mengerutkan keningnya. Namun, wajah Iwong menunjukkan kegembiraan. Dia mengabaikan kondisi Damar saat ini. Dia menatap Damar dan berkata dengan gemetar, kemampuan pemulihan Dragon Nine Changes. Ini adalah kemampuan pemulihan Dragon Nine Changes. Pada saat ini, pikiran Damar sangat brutal dan kejam. Dia hanya ingin membunuh semua orang di depannya. Tidak peduli dengan cara apapun. Emosi brutal yang tertekan di dalam tubuhnya, pada saat itu benar-benar sangat menyala. Kabut merah yang sudah ditekan olehnya dilepaskan lagi, mengikis jiwa Damar dan memperbaiki tubuh Damar. Lukanya pulih dengan cepat. Damar merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Kemudian,
kakinya tiba-tiba menghentakkan tanah, dan kekuatan yang mengerikan datang. Dia menembak dan menghunuskan senjatanya ke salah satu arah. Kamu tidak bisa melarikan diri. Iwong berbicara dengan dingin, kekuatan hukumnya muncul kembali. Dia langsung muncul di depan Damar dan menghalangi jalan Damar. Aku tidak bermaksud menjadi musuhmu. Kenapa kalian harus sangat memaksa? Dragon Sword di tangan Damar terus bergetar. Matanya yang berdarah menatap Iwong. Dia berteriak, kalau begitu, kamu akan mati. Dia menyerang dengan belati. Gerakan serangannya bukanlah yang istimewa. Ini adalah gerakan yang biasa. Ini perpaduan teknik bela diri dan karakteristik kilat. Namun pada saat itu, di dalam aura pembunuh yang berdarah tiba-tiba muncul sesuatu berwarna hitam, yang sepertinya ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Tang! Ketika senjata itu bertabrakan, seluruh badan Iwong bergetar. Dia menatap Damar dengan tercengang. Kamu memahami kekuatan hukum. Iwong menatap Damar dengan tatapan mematikan. Sebelum mereka bertarung dengan Damar, mereka melihat bahwa Damar tidak menggunakan kekuatan hukum. Dia mengandalkan 3 teknik bela diri dan tulang naga. Dia yang seorang Immortal Undying Flame memecahkan kemampuan bertarung yang tidak lebih buruk dari Uncomon level. Dasar Damar, kemampuannya benar-benar bagus. Damar bisa dikatakan sebagai orang pertama zaman abadi yang menggabungkan teknik bela diri seperti ini. Tidak sedikit yang memiliki tulang naga. Kaisar Vas dan Kaisar Gesa dari Eternal Planet memiliki tulang naga. Namun, tidak ada dari mereka yang memikirkan cara menggabungkan teknik bela diri dengan cara ini. Kultivasi pedang ganda Kaisar Vas adalah kekuatan teknik penyelesaian yang hebat. Namun, dia tidak pernah memikirkan untuk menggabungkannya bersama. Damar melangkah keluar dari jalan ini. Dia menggabungkan 3 jenis teknik bela dirinya, dan keluar dari jalan baru. Ini, dia. Di belakang, ada 2 orang tua dan Rakana. Mereka menatap Damar dengan begitu terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Di kejauhan, Raya tiba-tiba berhenti saat sedang bersiap untuk pergi. Kemudian, dia berbalik dan menatap Damar yang berada jauh dari mereka. Dia sangat terkejut. Apakah itu benar terjadi? Pria tua itu juga tampaknya terkejut. Hukum, kehancuran, gumam Raya. Apakah dia dual karakteristik dan karakteristik unik? Dia juga memiliki karakteristik kematian. Berdasarkan catatan, hukum kehancuran hanya dikuasai oleh karakteristik unik yang telah memasuki Uncomon level. Dia yang sangat ingin membunuh membentuk hukum kehancuran. Pria tua di sebelah Raya bergumam, anak ini memiliki dao pembunuh atau dia mungkin memahami hukum kehancuran. Ini, di luar dugaan. Mungkin, Raya menghembuskan napas. Dia layak mendapatkan bantuan kita. Pria tua itu juga mengubah pilihannya saat itu. Dia mengangguk dan berkata, ayo kita jemput dia. Raya berbalik dan menuju ke arah Damar. Hukum kehancuran, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memahami hukum kehancuran? Iwong menatap Damar dengan sangat terkejut. Pada saat ini, Damar dikelilingi oleh aura pembunuh berdarah dingin dan diselimuti kabut hitam. Kabut itu tampaknya akan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dengan aliran kabut hitam, jarak di antara mereka seolah-olah menyempit. Damar tidak tahu apa artinya hukum kehancuran. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan karakteristik jiwanya, dan dia merasa bahwa dia berada di ambang kendali sepenuhnya. Gambaran pembantaian tanpa batas muncul di benaknya. Dia hanya ingin menghancurkan semua yang ada di depannya. Dia tahu bahwa dirinya memiliki beberapa pemahaman. Dia tidak tahu apakah yang dia pahami adalah kekuatan hukum. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah dia menjadi lebih kuat lagi. Namun, kekuatannya itu juga terbatas. Iwong adalah orang kedua dari penjaga naga. Bahkan jika Damar menerobos dan menjadi lebih kuat, tapi dia juga tidak bisa sepenuhnya mengalahkan lawan. Tidak ada keraguan bahwa Iwong jauh lebih kuat daripada ahli bela diri Uncomon level biasa. Damar tidak bisa membunuhnya, apalagi membunuh beberapa orang dalam sekejap. Dia sangat ingin pikirannya tetap jernih. Dia tahu bahwa menerobos adalah pilihan terbaik saat itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Saat ini, dia hanya ingin membunuh orang-orang di depannya. Keinginan untuk membunuh ini terus menempel di benaknya. Mati kalian! Dia menebas Iwong dengan pedangnya dan tidak memilih untuk langsung melarikan diri. Kemudian, dengan kekuatan hukum yang terus melonjak, karakteristik jiwanya terbuka sepenuhnya. Pada saat itu, dia bergegas ke Rakana. Wanita ini pantas mati. Damar melepaskan dia sebelumnya.
Namun sekarang, dia menyerang dengan sangat kejam. Serang! Iwong berteriak kepada ahli bela diri Uncomon level lainnya, dan keempat orang itu mengepung Damar lagi. Damar tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Namun kali ini, berbeda dari serangan sebelumnya. Setiap serangannya membuat empat orang lainnya sangat ketakutan. Bahkan ada momen ketika Iwong sendiri hampir kewalahan dengan serangan Damar. Jelas bahwa hukum kehancuran membuat mereka sangat ketakutan. Selain itu, sikap mempertaruhkan nyawa Damar membuat mereka merinding sekujur tubuh. Damar menjadi semakin kejam dalam pertempuran ini. Bersambung, 1490. Pada saat yang sama ketika Damar melakukan perjuangan habis-habisan. Di sisi lain, di Gunung Binatang Buas, kondisi Wendy dan Yani sangat memprihatinkan. Mereka berdua sedang bersembunyi di sebuah gua saat ini. Mereka merasa ketakutan dan tidak berdaya. Bahkan kedua wanita itu gemetar. Pengalaman mereka cukup banyak, namun, mereka tampaknya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya saat ini. Mereka tidak tahu seperti apa binatang buas Big Jade. Gunung Binatang Buas ini terdapat kumpulan semua binatang-binatang buas mengerikan Big Jade yang dapat mengancam manusia. Selama bertahun-tahun hanya ada sedikit orang yang melintas di dalamnya. Setelah mereka memasuki Gunung Binatang Buas, meskipun mereka memiliki kemampuan meramal Yani, tapi kejadian berbahaya masih muncul selama beberapa hari ini. Justru dengan mengandalkan ramalan Yani, mereka berdua merasa lebih terancam. Saat ini, mereka bersembunyi di dalam gua dan tidak berani keluar. Pintu masuk gua sangat sempit, hanya cukup untuk dilewati dua orang. Mata mereka tertuju pada bagian depan gua. Tangan Wendy memegang Death Sword. Di mulut gua, ada kepala yang mengintip ke dalam gua. Ini adalah makhluk aneh yang baru saja mereka temui. Dia memiliki 8 kaki dan tubuh besar. Yang paling menakutkan adalah dia memancarkan aura yang membuat manusia tidak berani melihatnya secara langsung. Menurut pengamatan Wendy, makhluk itu setidaknya memiliki aura Half-Undying Flame. Raksasa itu melihat sekeliling untuk waktu yang lama dan sepertinya tidak menyadari dua orang itu. Kemudian, ia perlahan pergi. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Akhirnya, kita aman. Yani menepuk dadanya dan mengambil napas panjang. Lalu, ke arah mana selanjutnya? Tanya Wendy dengan tenang. Meskipun berbahaya, tapi ada cara untuk memecahkan mata iblis Damar di Gunung Binatang Buas ini. Dia tidak berniat untuk menyerah. Yani mengangguk dan meramal lagi. Cincin di tangannya berubah menjadi benang. Kali ini, itu menunjuk ke tengah gua. Sepertinya, di dalam gua ini, ujar Yani sambil tercengang. Ayo, terlepas dari bahaya, Wendy langsung bangkit, memasukkan Death Sword, dan bersiap untuk masuk ke dalam gua. Baru beberapa langkah, Wendy tiba-tiba tampak bahagia. Dia melihat sebuah prasasti. Di atasnya terdapat tulisan dalam bahasa bumi dan bahasa universal alam semesta. Wendy membacanya. Mereka yang masuk mati. Tulisan ini memiliki chip pedang yang kuat. Jelas bahwa itu peninggalan Blade Berserker. Apakah ini tulisan dari kampung halaman kalian? Tanya Yani. Wendy mengangguk dan berkata, iya, memang ada jejak Baldo Berserker di sini. Mungkin, kita benar-benar dapat menemukan cara untuk memecahkan mata iblis. Ayo, Yani tidak lagi ragu-ragu. Kedua wanita itu melewati prasasti dan berjalan langsung ke kedalaman gua. Mereka sama sekali tidak memedulikan peringatan dari prasasti itu. Di kota SW, sebagian besar alun-alun hancur lebur. Efektivitas tempur Uncomon level dan kekuatan menghancurkannya benar-benar membuat orang ketakutan. Darah Damar mengalir terus. Meskipun dia memahami kekuatan hukum kehancuran, tapi dia sama sekali tidak memasuki Uncomon level. Dia masih kesulitan menghadapi 4 orang itu. Yang terpenting adalah dia merasa kesadarannya terus tenggelam dan kabut merah di tubuhnya semakin tak terkendali. Keinginannya untuk membunuh menjadi semakin kuat. 4 ahli bela diri Uncomon level semakin santai. Akhirnya, mereka tidak terlalu tertekan menghadapi Damar. Bala bantuan Big Jade masih belum datang. Mereka menahan Damar dan cepat atau lambat mereka akan menang. Bunuh, bunuh, bunuh. Damar menjadi semakin menggila. Dia terus berteriak. Dia merasa tidak mampu di dalam lubuk hatinya. Lagi pula, hanya tersisa sedikit waktu untuknya. Jika dia benar-benar memasuki Uncomon level atau sepenuhnya memahami hukum kehancuran, mungkin dia masih memiliki peluang di pertempuran ini. Namun bagaimanapun juga, setidaknya Dewa Mabuk dan yang lainnya selamat.
Itu juga sangat setimpal. Dia memiliki mata iblis yang seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Dia tidak yakin berapa lama akan hidup. Melihat bahwa peluang untuk melarikan diri semakin kecil, dia ingin mengorbankan nyawanya untuk menggantikan teman-temannya. Sekali lagi, semua ini setimpal. Baik dengan tenang ataupun kejam, nalurinya adalah untuk bertarung. Dia ingin menggunakan jurus lonjakan kematian. Namun, Damar menyadari bahwa setiap dia ingin menggunakan jurus lonjakan kematian saat itu, mata iblis di punggungnya terbuka, sepertinya ada tekanan yang membuatnya tidak bisa membuka jurus lonjakan kematian. Ini membuat Damar kesulitan. Dia tahu bahwa dengan menggunakan chi terus-menerus bisa memperburuk mata iblis. Kutukan ini bisa meledak kapan saja. Namun, ketika Damar merasa semakin tidak berdaya, tiba-tiba terdengar suara yang bergema di telinga Damar. "Kamu benar-benar ingin mati." Tiba-tiba terdengar suara di telinga Damar. Suara itu seperti memiliki kekuatan sihir. Sedikit mirip dengan suara Balwin. Damar merasa dirinya jadi lebih sadar karena suara itu. "Aku bisa memberikanmu waktu 30 detik. Suara itu bergema lagi. "Apakah kamu bisa melarikan diri atau tidak? Itu tergantung pada dirimu sendiri." Damar tercengang. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sumber suara itu. Namun, dia menyadari bahwa 4 orang yang mengepungnya tampaknya dikendalikan oleh sesuatu. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tangan dan kaki mereka tidak mendengarkan perintah mereka. Tampaknya ada daya tarik yang tak terlihat dari keempat orang itu. Telekinesis. Damar tidak asing dengan karakteristik ini. Lindar memiliki karakteristik seperti ini di Eternal Planet. Karakteristik langka, telekinesis. Damar berpikir bahwa setelah mencapai Uncomon level, efektivitas tempur utamanya tergantung pada kekuatan hukum dan fungsi karakteristik akan sangat melemah. Namun, jelas bahwa dia memikirkan banyak hal. Karakteristik telekinesis secara langsung mengendalikan 4 ahli bela diri Uncomon level saat ini. Dan dia juga tidak asing dengan suara ini. Ini adalah suara Raya. "Raya, kamu ingin mati." Iwong menggerak-gerakkan badannya, seolah-olah dia ingin melepaskan diri dari semacam ikatan. Masih belum pergi juga, suara Raya bergema lagi saat itu. Damar tidak menemukan sosok Raya, tapi dia tahu bahwa itu adalah satu-satunya kesempatan baginya. Damar kembali jauh lebih sadar dengan mendengar suara Raya. Dia menahan keinginan untuk membunuh, dan kemudian dia tiba-tiba melompat dan bergegas ke depan. "Semuanya, hentikan dia atau tidak ada orang di kota SW yang akan selamat." Iwong berteriak melihat bahwa Damar menerobos lagi. Budak planet Skyred yang sebenarnya telah melarikan diri kembali lagi dan mengepung Damar. "Mereka yang menghentikanku akan mati." Damar berteriak. Aura pembunuhnya bercampur dengan kekuatan hukum kehancuran. Tidak ada yang berani melawan dia lewat. Orang-orang ini masih melakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka menahan Damar dan tidak banyak menyerangnya. Namun, 30 detik sudah sangat cukup untuk Damar. Dia bergegas pergi jauh-jauh dari alun-alun ke dalam kota. Tidak ada yang tahu mengapa Damar mengarah ke dalam kota, termasuk Raya. 30 detik berlalu dengan cepat. Iwong berhasil membebaskan diri. Dia berteriak dan bergegas ke Damar lagi. Banyak orang mengepung Damar dan mendekati tengah kota. Damar merasa bahwa penggunaan chi-nya sudah sangat besar. Meskipun kabut merah telah memperbaiki tubuhnya, tapi itu bukan karakteristik kehidupan Lilia. Jadi, kemampuan penyembuhannya tidak begitu kuat. Seluruh tubuhnya meneteskan darah, dan bahkan lukanya lebih serius daripada pertempuran dengan Sun. Namun, dia hanya bisa bertahan. Tidak lama kemudian, 4 ahli bela diri Uncomon level terus mengejarnya. Di alun-alun, di antara kerumunan, ada sesosok tubuh kurus dan tampak sedikit pucat. Tangan kanannya sedikit gemetar, seolah-olah mengeluarkan banyak tenaga. "Damar, aku bisa membantumu, tapi hanya bisa sampai sini." Raya melihat ke arah kerumunan yang padat. Dia tidak bisa melihat posisi Damar karena orang-orang ini mengepung Damar. Bersambung.